Kemarin itu saya dititipin pesan untuk bahas best practice-nya reward and punishment. Teman-teman, nanti kalau misalnya untuk yang tadi ya, misalnya untuk manage orang sales itu gimana gitu ya, misalnya untuk tahu mereka sebenarnya hadir apa enggak gitu ya. Sebenarnya mereka visit nggak sih yang namanya distributor, visit nggak sih yang namanya display yang di pasar, yang dipasang di pasar gitu ya, itu bisa pakai hadir sih. Tanya aja nanti sama kakak-kakak yang di sini. Ya. Oke. Sip. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang perlu disepakati dulu pada waktu nanti sebelum teman-teman bikin reward and punishment untuk tim sales-nya. Ini mau dibikin 3 gini doang, atau mau dibikin beberapa tier, diomongin sama manajemen. Oke. Ini dibikin 3, saya akan kasih contoh untuk yang 3 aja dulu. Ya, jadi dari 3 itu, ini dibikinlah reward and punishment. Tadi kan ada yang di atas 100%, terus ada yang mencapai 100%, terus yang di bawah 100%. Tadi di tabelnya itu kan ada yang bilang overachieve. Itu sebenarnya istilahnya itu adalah dia melewati 100% dari 100% KPI yang ditargetkan. Ya, nah ini juga contoh ya teman-teman, contoh ya yang hijau ini kalau misalnya dia lewat 100% berarti dia naik gaji 25%. Kalau dia cuma achieve 100%, dia naik 6% aja, sesuai dengan inflation rate. Contoh juga. Nah, kalau yang di bawah 100% berarti nggak ada kenaikan. Ini juga dikomunikasikan teman-teman dari awal. Ini dikomunikasikan ke seluruh karyawan yang ada di dalam company. Gitu ya. Selain uang, apa sih yang bisa ditawarin? Beberapa company sih menawarkan ini, banyak sih, bukan beberapa. Banyak company menawarkan ini, melanjutkan sekolah. Misalnya ada yang D3 disekolahin sampai S1. Ya. Kenapa si perusahaan-perusahaan itu melakukan hal ini? Karena biar orang-orang yang overachieve tadi atau yang performance-nya bagus itu nggak keluar dari perusahaannya. Karena biasanya kalau disekolahin atau dibayarin terusin sekolah itu kan dikontrak. Ya, jadi sebenarnya pertama supaya orangnya pinter udah pasti dan kasih reward ke si orang-orang yang achievement-nya bagus itu dan supaya mereka nggak keluar juga. Ya. Untuk yang lebih short bisa dimasukin ke training courses, misalnya yang terkait dengan sales. Nah, teman-teman pilihlah training yang bersertifikasi. Karena biasanya itu lebih berguna dan jangka waktunya juga lebih panjang gitu ya. Berguna untuk orang salesnya maupun untuk si company-nya. Gitu. Jadi kita bisa kasih uang, kita bisa sekolahin mereka, kita bisa kirim mereka ke training. Tapi teman-teman jangan lupa yang terakhir nih. Pernah nggak teman-teman dengar gini? Saya tuh ditawarin pindah ke perusahaan lain loh, gajinya naik 30%. Tapi ntar dulu deh, gue betah deh di sini. Bosnya baik, teman-temannya baik, terus banyak yang helpful, teamworknya oke. Pernah nggak denger kayak gitu? Ya kan? Jadi memang ya banyak yang nggak jadi pindah tuh walaupun diiming-imingin duit gede, tapi nggak jadi pindah. Selain uang, iya benar, umroh Bu. Terus traveling, betul. Traveling tuh biasanya tuh sambil sekolah sih. Maksudnya nanti saya kirim ke planet Mars ya buat ngambil courses berapa hari. Setelah itu kita ada urusan jalan-jalannya sehari extend gitu. Tapi biasanya sih ada
ada sekolah-sekolahnya lah, ada ilmu-ilmunya gitu. Ya, itu sih teman-teman kalau reward dan punishment. Tapi yang paling penting dari semuanya itu adalah ini sih. Ditentukan dulu deh. Gitu. Jangan sampai nanti pada waktu udah appraisal dan kenaikan gaji nih ada kata-kata gini nih. Dia kok bisa naik gajinya lebih besar dari gue? Kan gue lebih bagus. Untuk menghindari itu. Jadi bikin ini dulu. Tuh ya. Biar nggak dispute di masa yang akan datang.